Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Ajeng Asmoro untuk presentasi pada pagi hari ini. Pemantapan berbagai teori kajian prosa fiksi. Kajian semiotik menurut Charles Sanders Peirce terhadap cerpen. Teori Peirce seringkali disebut sebagai grand teori dalam semiotika. Ini lebih disebabkan karena gagasan Peirce bersifat menyeluruh, deskripsi struktural dari semua sistem penandaan. Peirce mengemukakan sebuah tanda atau representamen memiliki relasi triadik langsung dengan interpretan dan objeknya. Proses semiosis disebut Peirce sebagai signifikasi. Charles Sanders Peirce mengatakan penalaran manusia senantiasa dilakukan melalui tanda, yang artinya manusia hanya dapat bernalar melalui tanda. Menurut Peirce, semiotik terdiri dari 3 elemen, yakni tanda atau sig, acuan tanda atau objek, dan penggunaan tanda atau interpretan, atau disebut teori segitiga makna atau triangle meaning. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk atau merepresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. Interpretan atau penggunaan tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami. Terima kasih Yuni Ajeng Asmoro, saya Dwi Noviani yang akan memaparkan materi ini. Hal yang terpenting dalam proses semiosis adalah bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang saat berkomunikasi. Teori Peirce sudah mengemukakan yaitu ada sigin, tanda, interpretan, penggunaan tanda, dan objek. Contohnya, ada seorang gadis mengenakan rok mini, maka gadis itu sedang mengomunikasikan mengenai dirinya kepada orang lain yang bisa jadi memaknai rok mininya itu sebagai simbol keseksian karena ia memakai rok mini tersebut. Nah, sigin atau tanda dari cerita contoh tersebut adalah rok mini. Penggunaan tandanya itu wanita yang menggunakan rok mini, dan objeknya itu orang lain yang melihat wanita itu memakai rok mini, yaitu sebagai simbol keseksian. Contoh lainnya yaitu ketika Nadia Saphira muncul di film Coklat Strawberry dengan akting dan penampilan fisiknya yang memikat, para penonton bisa saja memaknainya sebagai ikon wanita muda cantik dan menggairahkan. Demikianlah ketiga unsur dalam tanda itu bekerja. Namun, terdapat syarat agar suatu representationnya dapat menjadi sebuah tanda, yakni adanya ground. Ground yang dimaksud di sini adalah pengetahuan yang ada pada si pengirim dan penerima tanda sehingga representationnya itu dapat dipahami. Sesuai dengan materi kajian semiotika C.R. Peirce terhadap cerpen. Cerpen adalah jenis prosa fiksi yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi.
Pada beberapa kompetisi sastra, cerpen juga kerap menjadi objek kajiannya. Salah satu cerpen yang menarik dan memiliki peranan yang cukup penting dalam perkembangan kesusastraan Indonesia adalah cerpen yang berjudul Anak Mercusuar, karya Masdar Zainal. Secara umum, cerpen Anak Mercusuar ini mengandung unsur-unsur ikon, indeks, dan simbol di dalamnya. Oleh karena itu, cerpen tersebut cukup menarik untuk dikaji dengan menggunakan pendekatan semiotika C.R. Spears. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Baik, terima kasih Dwi Noviani. Selanjutnya yang kedua adalah kajian sosiologi sastra terhadap novel. Sosiologi sastra merupakan kajian ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat, mengenai lembaga dan proses sosial. Sosiologi merupakan studi sistematik tentang interaksi sosial manusia. Titik fokus perhatiannya terletak pada hubungan-hubungan dan pola-pola interaksi, yaitu bagaimana pola-pola tersebut tumbuh kembang, bagaimana mereka dipertahankan, dan juga bagaimana mereka berubah menurut Brinkerhoff dan White dalam Damsar 2015. Sastra adalah ekspresi dari masyarakat. Sastra tidak jauh berbeda dengan pidato sebagai ekspresi manusia, menurut Endra Suara 2011. Menurut Kosasih 2014, novel merupakan rangkaian suatu kalimat yang mengisahkan suatu cerita atau kejadian. Di dalamnya mengisahkan cerita yang berkaitan atas persoalan yang dihadapi dalam proses kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh. Kisah kehidupan yang diceritakan dalam novel utuh, novel terdiri atas puluhan bahkan ratusan lembar. Karakteristik novel adalah sebagai berikut. 1. Alur rumit dan lebih panjang. Nomor 2, yaitu tokohnya banyak dalam beberapa karakter. Nah, yang ketiga itu tema relatif kompleks. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis sosiologi sastra merupakan karya sastra merupakan tiruan masyarakat yang dikemas dalam sebuah cerita. Menurut Melati Warisma dan Ismayani 2019, dalam novel memiliki daya cipta berdasarkan pengalaman pengarang dan pengalaman pembaca yang mampu menggambarkan kisah-kisah tokoh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Hamidah. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah. Saya di sini akan membahas tentang materi berikutnya, yaitu mengenai teori sosiologi sastra yang digunakan dalam dua hal. Yang pertama, memahami aspek sosial novel-novel yang akan dikaji, terutama dalam usaha memahami potret dan latar belakang sosial tokoh-tokohnya dan dikaitkan dengan realitas sosial. Kedua, dalam menentukan sejauh mana hubungan antara wacana novel dengan wacana sosial tertentu di masyarakatnya. Dengan kata lain, di mana posisi wacana sastra dalam konteks wacana sosial yang lebih luas.